Ini saya juga pinjam dari punyanya Simon Sinek tadi ya, Golden Circle. Jadi simple banget, sederhana banget, tapi dia bilang lingkaran emas ya, Golden Circle. Jadi lingkaran emas itu lingkaran yang paling dalam adalah why, kemudian lingkaran di luar adalah how, kemudian lingkaran yang paling ketiga adalah what. Ya. Jadi yang paling inti, paling jadi apa ya? Jadi core-nya itu ya why-nya. Ya. Tapi dalam hidup sehari-hari kita udah sering ya. Kalau orang nggak ngerti why-nya, dia tidak akan termotivasi. Kalau orang nggak ngerti why-nya, dia tidak akan bersemangat. Ya tadi Pak Pepen juga nanya ya. Di lingkungan pemerintah, bagaimana membuat motivasinya? Ya kalau dia nggak ngerti why-nya, dia nggak akan bersemangat. Kemudian kalau setelah why-nya ketemu, kemudian baru how-nya, kemudian baru what-nya. Nah, ini di buku itu diceritakan, ya Anda udah paham semua, kalau Steve Jobs itu kan dia punya why yang besar ya. We are here to put a dent in the universe. Jadi kita ada di dunia ini itu untuk membuat lekukan besar di alam semesta. Kita ada di dunia ini untuk bikin lekukan besar, lukisan besar di alam semesta. Kalau enggak, ngapain kita ada di dunia ini? Nah, itu kan why-nya gede banget ya. Dia tinggal kita ada di dunia ini untuk membuat MacBook, bukan begitu. Kita ada di dunia ini untuk membuat software, bukan begitu. Tapi kita ada di dunia ini untuk membuat lekukan besar di alam semesta. Untuk membuat lukisan besar di alam semesta. Why-nya kenceng banget dan gede banget. Itu yang membuat kemudian dia bisa berkreatif, bisa berproduktif lebih banyak lagi. Jadi why-nya besar banget, why-nya gede banget. Ini kalau Anda tahu, kalau Martin Luther King Junior dia punya why. Waktu dia aktivis hak asasi manusia di Amerika Serikat, pada saat itu kan ada segregasi ya, perbedaan warna kulit, kulit putih, kulit hitam, itu sering dibeda-bedakan. Nah, dia punya pidato yang sangat terkenal, I have a dream ya. Ini jadi why-nya dia ya. Saya bermimpi. Dan mimpinya itu ternyata real ya. Sorry. Real dalam arti ya itu yang dia alami, ya itu yang dia miliki. Karena dia anaknya 4 ya. Saya bermimpi suatu saat 4 orang anak saya itu bisa tidak dinilai berdasarkan warna kulitnya, tapi dinilai berdasarkan karakter mereka. Itu pidatonya panjang banget. Kemudian dibilang, saya bermimpi anak saya 4 orang ini bisa berjalan bersama dengan 4 anak kulit putih. Saya bermimpi anak saya 4 orang ini bisa bermain dengan 4 anak kulit putih dan lain sebagainya. Nah, itu why-nya dia ya. Orang kalau why-nya gede banget seperti itu ya, kemudian dia akan bisa membuat action-action yang lebih tinggi, lebih dalam lagi. Nah, masing-masing orang perlu punya why yang besar ini sih ya. Why yang besar sehingga akan membuat dia bisa melakukan hal-hal yang menjadi dream-nya, kemudian yang menjadi keinginannya. Bapak Ibu, ini seru di buku Start with Why, bukunya mana ya? Ini bukunya Simon Sinek, ini seperti ini ya. Anda boleh cari di toko buku atau dimanapun juga ada. Dia menceritakan bahwa ada cerita tentang Samuel Langley dengan Wright Brothers. Langley, kalau Anda sering banget nonton film action Amerika, ngerti kan ya, Langley gitu ya. Siapa Samuel Langley? Dia adalah pejabat Smithsonian Institution, dia itu bekerja di Harvard, keren banget lah. Dia dapat dana hibah $50,000 waktu itu, gede banget kan ya. Di Amerika, kemudian punya tim terbaik, disupport Andrew Carnegie, itu orang paling kaya waktu itu ya, kemudian Alexander Graham Bell, orang terkenal. Dan ini ceritanya mereka saingan untuk membuat istilahnya waktu itu mesin terbang pertama di dunia. Saingannya siapa? Wright Brothers, Wright bersaudara. Wright bersaudara ini nggak punya dana pemerintah, dan ternyata secara pendidikan kalah dengan orang-orangnya Langley, orang-orangnya Samuel Langley ini ya. Dan dia nggak didukung publik, nggak ada wartawan yang ngerti dia, itu nggak ada. Dan dia tempatnya juga nggak diliput, nggak ada yang lihat aktivitasnya. Samuel Langley ini disebut dengan julukan The Man Who Almost Beat Wright Brothers, orang yang nyaris mengalahkan Wright bersaudara, orang yang nyaris mengalahkan, julukannya seperti itu ya, julukannya orang yang nyaris, karena dia punya semuanya, duit punya, support punya, dana punya, pinter juga punya, tapi kemudian dia kalah sama Wright Brothers. Nah, tapi pada saat perlombaan menemukan mesin terbang itu 17 Desember 1903, yang menang ya Wright Brothers ini ya, cuma 59 detik, naiknya juga cuma 40 meter. Nah, si Simon Sinek mengatakan kenapa si Wright bersaudara ini menang? Karena why-nya lebih kuat si Wright bersaudara daripada si Samuel Langley ini. Samuel Langley pengen terkenal, why-nya adalah bagaimana caranya supaya saya terkenal. Sementara Wright Brothers ini why-nya adalah bagaimana caranya supaya temuan saya bermanfaat. Bermanfaatnya seperti apa belum jelas benar, tapi dia di situ. Bagaimana caranya temuan saya bisa bermanfaat. Jadi begitu why-nya lebih besar, why-nya lebih kuat ya. Wright Brothers yang nggak punya duit, kemudian nggak punya pendidikan yang lebih tinggi ya, dia lebih menang daripada si Samuel Langley tadi ya. Jadi
why yang kuat itu dibutuhkan. Oke, hidup yang tidak pernah dipertanyakan tidak layak untuk dijalani. Sebenarnya Bapak Ibu, saya mau katakan juga kalau self coaching sebenarnya sampai di tahapan ini ya, kita mempertanyakan kehidupan kita kan ya, kita mempertanyakan kenapa sih saya bekerja di perusahaan ini, kenapa saya bekerja di instansi pemerintah yang ini, kenapa saya pagi-pagi itu perlu kemudian kalau di Jakarta ya macet-macetan ke tempat kerja, kenapa saya perlu ngurusin anak saya, kenapa saya perlu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu kan kita mempertanyakan ya, bukan untuk dimotivasi, tetapi kemudian untuk membuat hidup kita itu lebih bertumbuh. Kalau berubah itu pasti, tapi kemudian untuk membuat hidup kita lebih bertumbuh lagi ya. Jadi pendekatannya why question ya, mengapa saya berada di pekerjaan ini, mengapa saya berada di bisnis ini, mengapa saya berada di dunia ini menjadi dalam banget ya, menjadi pertanyaannya menjadi sangat serius ya. Jadi why question-nya perlu kita dapatkan. Oke, Pak Pepen, begitu Pak Pepen ya jawaban saya ya. Jadi dan setiap orang itu punya way-nya sendiri-sendiri, Pak. Orang bisa mengatakan saya pengen jadi orang yang sukses, tapi suksesnya Pak Pepen dengan yang lain beda. Maka pilihan katanya kan beda. Kadang-kadang yang satu triggernya adalah keluarga, kadang-kadang yang ini adalah triggernya adalah misalnya apa, orang-orang di sekitar saya. Jadi istilah yang dia ucapkan juga berbeda, kemudian juga emosinya juga berbeda. Jadi masing-masing orang bisa punya way yang berbeda-beda. Oke, ada yang mau dikomentari teman-teman? Thank you Pak Pepen. Oke, ada pertanyaan ya. Pak Yopi tadi kayaknya nanya, bagaimana jika memiliki dan mengetahui why-nya, namun untuk implementasi how-nya terkadang mengalami kebingungan karena situasi dan kondisinya. Oke, Pak Andi itu sebentar dari Bu Joanna, kemudian dari Pak Andi. Saya pernah baca cerita dari Virginia Satir ketika memframing seorang ibu rumah tangga yang selalu marah dalam keluarganya. Iya betul Pak, itu cerita yang sangat terkenal. Satir menyampaikan hal terpenting, be positif, namun bagaimana caranya agar kita mengetahui calling kita dalam kehidupan, agar kita tidak terlalu lama di pit stop. Pak Andi, secara umum, itu tadi Pak, kalau kita ambil tekniknya si Simon Sinek, ya why-nya harus bisa kita temukan. Pak Andi wajahnya mana ya? Oh, di situ ya Pak Andi ya. Why-nya. Kenapa? Pertanyaan awal tentu saja, kenapa Pak Andi ada di sini ya, di saat yang sekarang ini? Kenapa sih Pak ada di sini? Dan terus terang beberapa klien, kalau saya dipanggil training kemudian cerita nanti materinya seperti ini, mereka udah paham sih ya. Pak, kalau Bapak tanya seperti itu, nanti anak buah saya resign semua, Pak. Gitu. Ya memang saya mengatakan PR besarnya memang ada di situ. Tapi saya balik mengatakan, Bapak mau seperti apa? Mau anak buah yang sebenarnya nggak pengen kerja di sini, tapi kerja di sini, atau pengen beneran kerja di sini? Ya itu kan why-nya harus kejawab. Begitu orang sampai ke dalam, why-nya, ngapain Pak ya saya di sini? Ya itu memang selesai. Tiba-tiba dia akan ganti jalur, ganti lintasan yang lain gitu ya. Ya challenge-nya ada di situ ya. Tetapi kita semua kan memang punya PR di tempat kita masing-masing ya untuk menjawab why kita yang seperti apa. Kemudian pertanyaan, oke. Bagaimana mengetahui calling? Oke, Bu Johanna, betul Bu ya untuk nah ini yang seru Bu Johanna untuk how-nya. Bu Johanna, saya tahun kemarin itu saya bisa turun berat badan saya, ini cerita apa adanya sih Bu ya. Turun berat badan saya itu 7 kilo dalam waktu 40 hari Bu. Ya, jadi dalam waktu 40 hari itu saya turun berat badan saya 7 kilo ya. Sementara bertahun-tahun sebelumnya saya bisa turun berat badan saya ya. Nah maksudnya saya olahraga, kemudian saya diet dan lain sebagainya, tetap aja nggak bisa. Kemudian ikut ke Gold Gym, fitness, saya member beberapa tempat itu, tapi ternyata nggak bisa juga. Saya nggak bisa. Saya udah lakukan teknik-tekniknya, how-nya saya udah lakukan, kemudian saya udah jalan, tapi ternyata nggak bisa juga. Nah, memang ceritanya begini. Jadi nyambung pertanyaannya Mbak Hana tadi, triggernya apa sih? Waktu itu saya medical check up, udah lama banget nggak medical check up, saya medical check up Bu Johanna dan teman-teman, medical check up, kemudian dokternya bilang, saya kena sebenarnya bukan diabetes, pre-diabetes ya. Pre-diabetes. Udah dikasih obatnya banyak banget. Saya kan nggak suka obat. Terus saya nanya begini, pertanyaan saya adalah, dok, kalau obatnya saya makan, saya bisa sembuh ya? Dokternya jawab begini, Pak, itu obat Bapak makan semua. Kalau Bapak nggak mengubah pola hidup Bapak, percuma. Nah, dokternya jawab seperti itu. Nah, kemudian kan saya jadi begini, kalau begitu percuma dong Pak, dok, percuma dong dok, saya kemudian itu. Ya memang seperti itu. Kalau obatnya dimakan tapi Bapak nggak mengubah pola hidup, nggak bisa. Gantian saya yang nantang dokternya. Oke dok, berarti saya nggak perlu makan obatnya, semua obat nggak perlu saya makan, kemudian saya ubah pola hidup saya. Nggak apa-apa, nanti 40 hari lagi kita lihat. Dan benar Bu Johanna,
40 hari itu adalah 40 hari yang paling menyiksa. Kenapa? Karena saya kemudian saya membuka YouTube, saya itu mungkin ada 34-an YouTube tuh. Bagaimana caranya menjaga apa itu gula darah dan lain sebagainya. Saya beli buku-bukunya, saya bukan dokter ya, saya beli buku-bukunya. Kemudian saya mengatur pola makan saya. Kemudian juga hampir setiap hari saya olahraga. Waktu itu saya olahraga seminggu 2 kali atau 3 kali. Tetapi setelah itu saya olahraga hampir setiap hari dengan frekuensi yang lebih pendek ya. Kalau dulu itu seminggu cuma 2 kali, 3 kali, tapi 2 jam, 3 jam. Tapi kemudian ini lebih pendek, cuma 30 menit, 40 menit. Kemudian menjaga makanan dan lain sebagainya. Ya, sehingga dalam waktu 40 hari berat badan saya turun. Karena W-nya saya dapat sih ya. W-nya adalah tadi ya, supaya badan saya, begitu W-nya ketemu, tiba-tiba kita bisa nahan gimana caranya nggak makan yang manis, gimana caranya kita tetap olahraga, gimana caranya nggak melas lagi. Udah selesai itu, udah selesai. Betul ya Mbak Mia ya, kan cukup butuh waktu 40 hari ya, betul ya Mbak Mia ya. Jadi 40 hari 7 kilo loh Mbak, keren Mbak ya. Nggak perlu diet yang lain-lain Mbak. Nanti teman saya ada yang nawarin, malah ada yang nawarin obat nih ya. Oke, thank you. Thank you. Tapi kalau W-nya nggak dapat nggak bisa. Itu obat apaan? Karena tubuh kita kan ngerti kan ya. Ini sebenarnya orangnya nggak pengen banget nih buat sehat, ya udahlah biarin. Seolah-olah seperti itu ya. Mau olahraga apapun nggak dapat W-nya. Sama juga Pak Heri, pada saat saya nulis buku itu juga saya nggak dapat. Ini kenapa nggak bisa ya? Tetapi begitu W-nya saya dapat, saya itu mau cerita loh apa-apa yang saya alami, apa-apa yang saya miliki, gimana caranya supaya teman-teman dari banyak orang yang nggak saya kenal itu bisa belajar bareng-bareng. Begitu itu W-nya dapat ya, kemudian kita jalan. Kenapa? Karena pada saat kita berproses untuk mencapai goal kita itu biayanya besar sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti udah paham ya. Biaya bukan hanya duit ya. Waktu, tenaga, energi. Jadi malam hari nggak makan nasi goreng itu perjuangan loh Bapak Ibu. Ya, itu sangat perjuangan itu. Untuk penggemar nasi goreng. Hanya untuk tidak makan nasi goreng itu perjuangan banget loh itu. Itu kan sepele banget kan itu. Nggak makan gorengan tuh fight banget loh itu loh. Itu butuh terapi pribadi, self coaching yang luar biasa. Itu kan ecek-ecek sebenarnya. Hal-hal yang silly stuff itu ngapain sih? Tapi orang butuh seperti itu. Kalau way-nya udah dapat. Jadi godaan-godaan kecil ya gampang kita lewati kalau way-nya udah dapat. Kalau enggak ya nggak bisa. Itu baru ngomongin masalah nasi goreng, belum bisnis dan lain sebagainya. Baru ngomongin masalah gorengan dan lain sebagainya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan yang sering nggak kita sadari kan compounding ya. Aktivitas kita itu compounding. Saya dulu bingung sih ya. Olahraga tiap hari 30 menit, 40 menit, apa gunanya gitu ya? Apa gunanya? Nggak ada gunanya, nggak berubah lah. Berat badan saya, kemudian gula darah saya juga nggak berubah. Oh ya, 40 hari setelah itu saya dites, kemudian semuanya bersih ya. Nggak berubah. Tetapi kan ceritanya seperti ini, compounding Bapak Ibu ya. Jadi hari pertama nggak berubah, hari kedua nggak berubah, hari ketiga nggak ada yang berubah. Begitu lewat hari yang ke-15, begitu lewat hari yang ke-20, nah perubahannya baru terasa seperti itu. Sinek tadi mengatakan jangka panjang. Tetap nggak bisa tiba-tiba berubah, tetapi kemudian jangka panjang ini kalau kita jalanin terus, kemudian kita lakonin terus, maka pasti akan ada perubahan. Jadi sehat itu kan permainan jangka panjang. Jadi mohon maaf nih teman yang kirim suplemen sehat ini, ya oke, thank you, kan bisnisnya memang di situ kan ya, tapi kita perlu permainan jangka panjang nih. Betul, itu suplemen bisa mendukung, obat bisa mendukung, tapi kita perlu paham bahwa ini adalah permainan jangka panjang, sehingga kesehatan itu adalah jangka panjang, kita perlu menyusun aktivitas kita secara jangka panjang. Begitu Bu Yohana ya. Thank you Bu Yana, Pak Andi. Kemudian masih ada lagi? Oh ini ada lagi satu. Thank you. Oke. Nah, belum ada ya. Oke. Saya masih ada waktu ya Mbak Mita ya? Dikit lagi Pak. Oke. Terakhir. Pak Pepen, ini cerita tentang, ini semua orang juga udah paham sih ya, tentang wheel of life. Kalau aktivitas kita itu ya sebenarnya bisa dibagi dalam beberapa hal. Anda boleh bagi 6 boleh, 8 boleh, 10 juga boleh. Kenapa kita itu sering down, kemudian sering tidak demotivasi, karena kita terlalu fokus pada satu segmen kan ya. Satu segmen, misalnya apa? Karir gitu ya. Karir saya kok nggak nanjak-nanjak. Sementara sebenarnya kita punya segmen yang lain nih. Kalau framing kita adalah framing holistik kan, kemudian kita melihat segmen yang lain juga. Oke, karir saya mungkin belum menanjak, tapi saya punya kesehatan yang bagus, saya punya emosi yang bagus, hubungan dengan orang tua itu positif, saya bisa bisa mancing, bisa hobi saya bisa saya jalankan, hubungan saya dengan yang di atas oke aja, spiritualnya saya dapat. Oke, sehingga roda dari kehidupan saya itu bisa bergeser, bisa bergerak ya, bisa bergerak. Kemudian memang di luar sana kalau orang udah karirnya nggak oke, kesehatannya nggak dijaga, kemudian emosional, kemudian hubungan dengan orang tua, maka dia bilang, apa hubungannya hubungan dengan orang tua dengan kesuksesan? Ya sebenarnya memang berhubungan, karena hidup kita kan nggak bisa dipotong-potong begitu kan ya, nggak bisa dipotong-potong begitu. Apa hubungannya keluarga dengan karir? Ya kan nggak bisa dipotong-potong, semua saling berhubungan, saling melengkapi.
kemudian dianya nggak punya hobi, kemudian spiritualnya juga nggak oke, akan berantakan ya. Nah, dalam self coaching kita tadi bicara tentang masuknya dari mana, Bu Hana, Mbak Hana, ya bisa dari sini juga sih ya. Apa goal saya di masing-masing segmen ya? Di karir apa sih? Kalau karena ini COVID ya pertanyaannya bisa. Setelah COVID saya mau ngapain karirnya, misalnya kayak gitu ya. Kemudian bagaimana menjaga kesehatan nanti setelah next-nya setelah COVID ini. Kemudian bagaimana saya bisa lebih kita menetapkan goal-goal saya di masing-masing segmen itu. Di masing-masing saya tetapkan goal-nya. Kemudian pertanyaannya Bu Hana ya. Kemudian action untuk masing-masing goal tentu berbeda-beda ya, berbeda-beda satu sama lain. Nah, dalam hal segmen ini tentu kita bisa membuat sendiri sebenarnya. Anda bisa membuat segmen-segmen sendiri yang lebih cocok, lebih tepat untuk diri Anda. Pertanyaan, oke, siap. Begitu, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi sharing dari saya. Thank you. 30 orang ada di sini. Oke, thank you sudah berada di sini. Kemudian